suami istri, manusia silver, manusia abu-abu itu, menyala lu, menyala, cuy, mam. Nah, udah, kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya 6 sampai 10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Pak Kepolisian, saksi banyak sekali Pak ya, satu Indonesia Raya Merdeka ini. Kalau bisa menjadi saksi atas rekaman tersebut yang beredar luas, itu sangat tersebar luas Pak. Semuanya siap menjadi saksi. Gue gak kebayang kalau misalnya saksi diperbolehkan gitu banyak ya, karena kan banyak banget gitu yang mengetahuinya gitu kan. Udah, untuk gak kuat gue guys. Semangat buat si manusia silver abu-abu itu ya. Persiapkan mentalmu. Makanya hati-hati sama orang yang tenang seperti air. Air tuh diam tapi menghanyutkan. Boom. Sini. Lu pada junjungannya si bawang putih abu-abu manusia silver itu. Udah deh. Gue yakin lu juga ketawa kalau ngeliat dia dance. Pura-pura aja lu kan jadi penggemar. Padahal dalam hati lu julid kan. Apalagi pas lihat dia pelangak-pelangak ngaku lo, pasti lu ketawa. Udah deh, gak usah munah. Ada aja memang gebrakan si Nikita Mirzani ini. Pasti si abu-abu silver lagi ketar-ketir ya. Itu postingan Nikita Mirzani melaporkan kau balik abu-abu silver. Aku yakin sih, abis ini tamat riwayat kau abu-abu silver. Gak usah tantrum ya abu-abu. Nikmir pelan-pelan kok menyeret kau. Cie, si babu sama si anak durhaka lagi tantrum tuh. Kok tantrum sih? Biasa aja kali. Kenapa? Kalian kaget ya melihat Nikmir itu cantik pas di persidangan tadi walaupun lewat Zoom? Kalian lihat kan kalau pas giliran si geng-geng sirkus itu kayak gitu, pas ada panggilan kayak gitu, pasti kusut kali kayak nenek-nenek. Cakep bener mukanya Ami Nikita Mirzani. Akhirnya kita semua bisa ngelihat keadaan Ami gimana di dalam, makin cantik. No, buat lu pada yang pada kangen tuh sama Ami tuh. Kali tuh geng sirkus sama kecengklak pada kangen sama mukanya Ami tuh. Lihat kan, makin cakep. By the way, selamat atas persidangan Mbak Sandi sama si Sarul yang udah kesekian kalinya deh. Bahkan sebelum Ami Nikita Mirzani udah ada Doktif kemarinnya. Yang dimana Doktif juga memberikan kesaksian terhadap kasusnya Mbak Sandi sama si Sarul ini. Dan begitu juga Ami Nikita Mirzani kemarin keluar untuk menjadi saksi atas kasusnya si Sahrul ini. Ini sekedar masukan aja buat Sahrul yang mendingan cek tensi deh. Kan 2 hari ini dia tensinya tinggi mulu. Yang pertama gegara Doktif manggil dia Sahrul. Sampai dia emosi banget. Lagi Doktif ada aja sih, kenapa sih nggak ditambahin di depannya aja kakek Sahrul. Terus kemarin dia emosi lagi gegara Ami bilang waria Izal. Sabar ya Rul ya, sabar. Kenapa gue bilang lu sabar ya Rul ya? Karena lu makin marah makin gede mukanya. Sampai gue mikir ini Sahrul apa macan kabupaten? Harimau Malaya. Gak mau. Itulah kata-kata yang buat aku puas. Itulah kata-kata yang buat aku seneng. Kurasa bukan aku aja yang seneng. Pasti kalian semua juga seneng kan weh. Seberani itu Nikita Mirzani. Ya memang harus berani. Harus berani ngadepin si Upin Ipin. Si penistaan agama harus berani. Ya mungkin beraninya Nikita Mirzani ya dengan mulut. Beda kan dengan pihak sebelah kan. Pandainya duit. Semua dengan duit. Dan dengan lantangnya Nikita Mirzani. Waria gitu. Nah, enggak aku sebutin kan we. Lantang, coba berani. Memang paten. Terus si penista agama ngamuk karena nggak senang dia dipanggil waria. Dia mau disebut nama dia. Dia juga ngamuk dipanggil nama asli dia. Puas sekali hati aku ya wi. Nonton lihat persidangan puas sekali. Apalagi kalau si Upin Ipin itu masuk semua ya kan wi. Lebih seneng aku. Anak durhaka gak usah sok-sokan protes mengenai perekaman deh atau live TikTok. Lu lupa ingatan ya? Kemarin kau sempat melarang-melarang untuk merekam tapi kau ketahuan merekam sampai kau ditegur. Kenapa? Pengen dirimu aja yang merekam. Terus biar bisa kau giring kemana-mana, hah? Kenapa pas Nikita Mirzani menjadi saksi kau gak dateng?
Sibuk menjahit jas, iya. Kenapa takut? Ketar-ketir ya kalau Nikita Mirzani jadi saksi. Terus si babu itu ya, si babu. Tantrum, iya tantrum. Nikita Mirzani laporkan pemilik akun TikTok yang sebarkan percakapannya dengan Reza Gladys. Perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys memulai babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, ia melaporkan pemilik akun TikTok yang berkaitan dengan Reza Gladys. Akun TikTok tersebut dilaporkan Fahmi dengan nomor laporan polisi LP B25084-2025 SPKT Polda Metro Jaya pada 16 April 2025 karena diduga melanggar pasal 31 Yungto 47 dan atau pasal 32 Yungto 48 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, tulis surat LP yang diunggah tim manajemen Nikita Mirzani, seperti yang sudah dikonfirmasi Kompas.com kepada Fahmi Bahmid, Kamis, 16 April 2025. Dalam berkas tersebut, pemilik akun TikTok diduga menyebarluaskan rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys dan suaminya, Ataubah. Uraian kejadian pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan tanpa sepengetahuan korban, antara korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok, tulis berkas tersebut. Rekaman suara itu disebar menurut Nikita tanpa sepengetahuan dan seizin dirinya. Nikita Mirzani merasa sangat dirugikan dengan tersebarnya rekaman tersebut. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna penyelidikan lebih lanjut. Demikian isi berkas laporan tersebut. Dalam keterangan unggahan Nikita di Instagramnya, tim manajemen Nikita Mirzani yang mengunggah bukti laporan itu berharap penyidik dapat mengusut tuntas kejadian tersebut. Mari kita lihat seberapa cepat kerja aparatur negara, khususnya Polda Metro Jaya. Menarik untuk kita semua pantau. Saya akan selalu update, sampai mana proses ini, tutur pihak Nikita di keterangan unggahannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, belum menjawab pesan dari Kompas.com terkait laporan tersebut. Sebelumnya diberitakan, Nikita Mirzani masih berada di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka pemerasan bersama asistennya, Mel Syahputra, sejak pertengahan Februari 2025. Ia dan asistennya dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan yang dibuat pada Selasa, 3 Desember 2024, Nikita disebut menjelek-jelekan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok. Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya, atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai 2 miliar rupiah ke sebuah rekening. Kemudian pada 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, ujar Ade Ari. Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai 4 miliar rupiah. Takutan juga kalian, Ini kasus Nikita Mirzani ini mau sampai mana sih? Sampai kapan selesainya gitu? Jujur aja ya, gue rindu gitu. Gebrakan Nikita Mirzani, dramanya, ocehannya, apa segala macem, story-storynya, apa segala macem gitu. Gue rindu. Ini udah hampir sebulanan lebih. Kagak ngeliat gue, kagak ngeliat mukanya, kagak ngeliat hidungnya, kagak ngeliat ocehannya, apa segala macem. Kagak ngeliat gue. Gue ngikutin tuh ya kan kasusnya gitu. Tapi kok kagak ada. Kan biasanya kan kalau dulu ya pas zamanan dia di Serang Banten sana gitu, per 10 hari itu kan dia ada sidang apa segala macem. Kok ini kagak ada gitu? Kok ini kagak ada gitu? Kenapa ini? Gue kagak ngerti hukum ya, gue buta soal begituan gitu. Tapi kata gue kayak kok nggak ada gitu, kayak apa kek gitu, kagak pernah muncul nih gitu. Kemarin tuh ya kan awal-awal dia masuk penjerong gitu ya kan, cuma 20 hari doang katanya. Terus ternyata setelah 20 hari ditambah lagi jadi 20 hari lagi, jadi totalnya 40 hari tuh ya kan. Udah kayak apaan tahu 40 hari loh. Kalau bisa mah tahlilan tuh 40 hari tuh ya kan. Terus habis itu nih ya kan, gue tunggu lagi nih 40 hari nih. Kapan nih? 40 harinya kapan nih? Ya kan? Nanti ditambah-tambah lagi, awas aja lo. Kadang gue juga gedek juga gitu ya kan sama Nikita Mirzani gitu ya kan. Lu hidupnya udah adem ayem gitu ya kan. Ngapain sih ikut-ikutan skincare begitu tuh, ikut-ikutan drama skincare yang aduh kagak tahu deh gitu ya kan. Udah diem aja sih, udah gitu ya kan. Tapi ikut-ikutan dan alhasil jadi kena tuh ya kan. Jadi kena tuh orang yang awal huru hara skincare aja kagak kena-kena noh. Ya kan diem aja noh.
ngapa jadi elah buru-buru deh keluar deh, gue udah kangen banget ini ngeliat story-storynya, ngeliat drama-dramanya. Abis kalau misalnya teriak gitu, ih, kapan keluar sih, lama banget, heran. Gue lagi nungguin nih gebrakan-gebrakannya gitu ya kan. Keluar dari penjerong ada gebrakan apa nih? Kali aja tuh ya kan, mafia-mafia skincare semuanya tertanggung gitu masuk ke dalam apa? Ke dalam kotak amal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Bye guys. Pak Sutri di LP-in. Pak Sutri di LP-kan. Diam-diam menyala seperti air. Air itu kan tenang, tapi ketika duar buang gitu loh. Ya kan? Jadilah seperti air. Kawal terus ini, pokoknya ini harus dikawal, jangan sampai ada penundaan pemanggilan ya, on time datangnya, harus dikawal, on time datangnya, oke? Sutri itu yang dimaksud adalah pasangan suami istri. Kak, kacamatanya cantik. Ya, thank you. Coba tebak ini brand apa? Kalau misalnya kalian tahu, aku kasih kiss ke kalian. Karena bukan modenya giveaway untuk cari perhatian ataupun bagi-bagi THR untuk cari perhatian. Jadi aku cukup kasih kiss ke kalian aja. Gitu ya kan. Chanel, ya benar sekali. Pinter juga kalian ya. Kata-kata hari ini adalah hari gebrakan yang membuat masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini tersyoki-syoki atas laporan dari Nikita Mirzani ke Pak Sutri. Gue gak kebayang deh ya. Gak mau. Baru aja ada kemarin gebrakannya gak mau. Sekarang gebrakannya tiba-tiba LPSI. Tiba-tiba LPSI. Semakin menyala mental aku. Semakin ini arah ini ya, Dek ya. Itu daerah mana sih, Mbak? Daerah Rawamangun ya. Itu kakak ingat ini sih. Apa? Lavenio. Kakak berangkat tujuannya ke UNJ-nya? Iya, UNJ. Cuman kan aku udah agak-agak lupa Jakarta kan. Jadi kayak kok gue ingat ini apa namanya, apartemen si ini Lavenio kelihatan dari sini kan. Gue kan pernah tinggal di sana. Ternyata daerah-daerah sini juga. UNJ. Iya, gue mau ke UNJ guys.
Indonesia Raya Merdeka. UNJ, Universitas Negeri Indonesia Raya Merdeka. Jangan gitu. UNJ, Universitas. Jadikan stiker dong. Indonesia Raya Merdeka, tapi muka kakak lagi kayak gini. Kak, kenapa dagunya tajam banget? Lu tanya aja sama mami gue, nyokap gue. Kenapa dia memperlahirkan gue dengan dagu yang tajam ini? Aku lagi di Jakarta, mungkin bulan depan kali ya, bulan 5 baru balik ke Bali. Siapa yang di LPK? Makanya baca berita. Suka banget kalian kelewatan. Pakai filter backgroundnya gimana deh, cara bikin background deh? Kakak gaptek. Hah? Cara bikin background gimana? Kenapa harus pakai background? Katanya bisa kena band, soalnya kan kita lagi di jalan. Kau pun gaptek juga? Oh enggak. Oh ini aja. Ini. Lucu juga ya backgroundnya ya. Kayak ini. Dari mana tadi? Ini ya? Latar. Kok banyak backgroundnya? Ini aja lah, biar kayak remang-remang. Ya kan? Hai Gemini, Gemini. Oh iya, semoga aja dia menjawab dengan tidak ini ya, tidak aduh. Sekarang harus hati-hati guys berbicara gitu kan, soalnya kan tok-tok ini sensitif ya. Jadi kalau misalnya mau bilang sesuatu harus pakai gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang ini harus bahasa ini. Tok-tok itu sensitif banget. Suka ini dia, suka PMS. Ya nggak sih, pakai bahasa kalbu, diplesetin ember. Pokoknya kita semua terus menyuarakan kebenaran ini ya. Mafia skincare overclaim itu harus di karena sudah amat sangat meresahkan masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Saya sebagai masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini sangat resah terhadap perilaku mereka. Boleh.
gue kasih tahu ke kalian, kita kalau makan manis-manis aja ya, kita punya gigi itu cepat rusak. Anak kecil aja dilarang untuk makan coklat karena gigi bisa rusak. Kita yang dewasa aja kalau makan yang manis-manis itu gigi rusak ya. Apalagi orang yang memperjualkan produk dengan yang manis-manis gitu. Jadi itu sudah namanya makanya lucu. Hati-hati loh, gigi bisa rusak. Dia berjualan itu boleh-boleh aja, tapi kalau berjualan dengan yang tidak make sense ya, seperti memutihkan gigi dalam 1 kali 24 jam terus gigi terlihat putih, sementara yang jual ini giginya di thinner. Kalian aja yang menilai sendiri. Nah, kemana kak? Mau fitting baju. Gitu. Lagian mana ada sih gigi bisa putih dalam 1 kali 24 jam. Ya, gue pergi ke dental aja 3 atau 6 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu cuman hanya mencerahkan. Ini nih udah ngalahin dokter gigi. Gak bisa lah, mana bisa. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan anaknya gimana nanti? Bumil tuh gak boleh sembarangan memakai produk, apalagi produknya yang tidak jelas seperti itu. Pokoknya buat kalian semuanya jangan sampai terhasut oleh ya begini. Harus pintar, jangan mau termakan omongan-omongannya yang nggak bener itu. Oke guys, gue udah mau nyampai. Buat kalian semua sehat-sehat terus. Pokoknya kalian doakan semoga aparat kepolisian ini bekerja dengan baik dan benar. Dan laporan berjalan 1 minggu langsung pakai baju orange. Bye semuanya. 1 minggu langsung pakai baju orange ya.